gituin orang, gituin nih. Dah. Udah bismillah, oh kerja doa. Oke. Masih 10 orang. Ntar lagi lah. Ngumpul semuanya. Oke, yang sudah bergabung tolong dibuka ya kameranya ya, yang sudah bergabung. Kita tunggu kawannya dulu ya. Mana yang lain ini kok masih sedikit yang udah masuk. Yang sudah bergabung silahkan buka kameranya ya supaya ustazah tahu. Masih 17 orang. Sofia Az-Zahra buka kameranya. Syahira, Ayu, Dwi, Zahara, Zuhra, Syahira, Sarah Irawan, Fatimah, Askania buka. Ayo dibuka dulu kameranya semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara ustazah? Kecil ya. Suara ustazah kedengeran nggak? Kecil Zah, kecil.
Sudah dengar suara ustazah? Coba si Hafila dengar suara ustazah enggak? Hafila Kecil, Zah. dengar suara ustazah enggak? Kecil, Zah. Orang ini nggak mau jawab, orang ini nggak kedengaran suara orang ini. Kan Arifah, Bu. Kak Rizka di mana, Kak? Panggilkan Rizka, Kak Rizka. Nggak dengar suara, bentar aja bilang. Nggak dengar suaranya ya. Tes, coba satu orang ngomongnya dulu kalian. Nggak dengar ya suaranya ya. Kecil, Zah. Bentar ya. Ini rekamannya nggak dihidupkan. Kalian jangan lupa doa Terus mana rekodnya nggak hidup? Halo, dengar suara ustazah? Enggak. Orang ini pun ngomong nggak dengar. Enggak, maksudku Google Webs apa namanya itu untuk rekaman nggak hidup. Nah, baru ada. Tes. Dengar suara ustazah? Dengar dah. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Alhamdulillah baik, Zah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak ustazah, ya semoga memang pada hari ini anak-anak ustazah sekalian dalam keadaan sehat ya. Coba matikan dulu mic-nya anak-anak ustazah sekalian. Kayaknya ribut kali. Mic-nya semua matikan ya. Oke. Dah. Nah, anak-anak ustazah kelas 10 sesuai dengan yang sudah dijadwalkan bahwa hari ini kita akan melakukan ulangan praktek untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk praktek bahasa Indonesia, ustazah ambil tentang hikayat. Ya, ustazah ambil tentang hikayat. Nah, yang mau dipraktekkan adalah kalian itu akan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan pada cerita hikayat, ya. Sebelumnya ustazah mau tanya, yang cerita hikayat Bayan Budiman sudah ada filenya atau belum? Cerita Bayan Budiman sudah ada filenya atau belum? Belum ada. Ada yang sudah ada, yang ada kayaknya ustazah kirimkan dulu buku berupa PDF. Yang bahasa Indonesia kan, Zah? Iya, Bayan Budiman ya. Ada kan? Ada? Udah nggak ada, Zah. Nggak ada. Oke lah, nanti insya Allah saya kirimkan ya ke grup ya. Nah, jadi kan seperti apa minggu lalu kan udah kita bahas tuh Bayan Budiman. Nah, tapi minggu lalu itu kan kita mencari 3 karakteristik, ya kan? Nah, jadi nanti untuk yang praktek ini kita akan mencari tentang nilai-nilai kehidupannya, ya.
Nilai kehidupan yaitu ada nilai moral, ada nilai agama, sosial, pendidikan, dan budaya. Tetapi anak-anak ustazah tidak usahlah bayan budiman. Ustazah mau yang ini aja, indra bangsawan. Ya, indra bangsawan. Masih ingat nggak cerita tentang indra bangsawan? Masih ingat nggak cerita tentang indra bangsawan? Tapi nggak ada PDF-nya ya sama kalian ya? Nggak ada. Oke, nanti insya Allah saya kirim. Nah, jadi memang untuk yang bayan budiman, untuk yang indra bangsawan itu banyak nilai-nilainya. Nah, kenapa ustazah pilih prakteknya adalah tentang nilai-nilai? Karena ada materi yang memang belum tersampaikan, yaitu materinya itu tentang nilai moral, agama, sosial, pendidikan, dan budaya. Jadi anak-anak ustazah dalam sebuah cerita, baik itu hikayat, cerita pendek, novel, dan lain-lain, itu pasti memiliki nilai. Nilai adalah suatu hal ya yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan kita, atau nilai itu bisa berupa pesan-pesan. Pesan ataupun amanat yang terkandung dalam sebuah cerita. Ya. Contoh nilai moral itu berkaitan dengan perbuatan atau perilaku seseorang. Ya, nilai moral ingat itu berkaitan dengan perbuatan ataupun perilaku seseorang. Nilai moral itu ada nilai moral yang positif, ada nilai moral yang negatif. Kalau dia nilai moral yang positif, misalnya contoh, dia sabar, terus tulus, ya kan? Karena dia sebuah sikap ya, moral ini adalah sikap. Lalu juga percaya diri, ya kan? Itu nilai moral yang berkaitan dengan hal yang positif. Kalau dia sombong, itu termasuk nilai moral ke arah mana? Anak-anak ustazah, kalau dia yang sombong, termasuk nilai moral ke arah yang mana, nak? Negatif ya. Oke. Betul. Ya jadi kalau nilai moral itu yang bersifat negatif contohnya sombong. Terus juga contohnya juga pemarah, ya kan, nak? Lalu juga contohnya pedendam. Itu adalah nilai-nilai moral yang memang berkaitan dengan hal yang negatif. Kalau yang positif itu tadilah sabar, tulus, penyayang, dan sebagainya. Nah, jadi nanti anak-anak ustazah silahkan cari nilai moral yang ada pada cerita indra bangsawan. Kalau kalian dapat satu nilai moral, nilainya 20. Jadi setiap nilai itu nilainya 20 ya, per satu nilai skornya adalah 20. Ya, seperti ini ya. Ya kan? Nah, lalu boleh lah, masa nggak boleh lihat buku? Boleh. Apa? Nilai moral itu enggak gini loh anak-anak ustazah. Nilai moral itu ya terserah kalian yang ada di teks. Jangan buat sendiri ya. Dia nilai yang terkandung dalam teks. Contoh ya. Misalnya ini cerita yang si burung itu ya, Bayan Budiman ya. Bayan Budiman pun dia Bayan Budiman adalah burung yang sangat bijaksana, misalnya seperti itu. Kalian buat kalimat yang seperti itu, Bayan Budiman adalah burung yang sangat bijaksana yang mana bisa mengubah sikap ataupun perilaku putri tersebut, misalnya seperti itu. Jadi Bayan Budiman di situ sikapnya adalah, moralnya adalah baik. Tapi buat kalimatnya aja ya anak-anak ustazah, nggak usah pala panjang-panjang pun nggak apa-apa. Yang penting nampak dia, tertulis dia sikapnya. Kalau moral ya itu contohnya. Boleh anak-anak ustazah pilih moral yang baik atau yang tidak baik. Tapi buat satu aja nak. Kalau udah satu dibuat contoh moralnya, nilainya dapat 20. Paham ya skornya ya? Paham nak? Dah, nampak nggak di monitor itu ada nilai-nilainya, aspek-aspek yang dinilai? Nampak ya? Oke, oke. Nah, yang kedua ada nilai agama anak-anak ustazah. Jadi nilai agama ini pastilah dia berkaitan dengan agama. Nah, contohnya ya seperti ini, misalnya nilai agama itu berkaitan dengan misalnya gini. Suatu malam ya kan, di sepertiga malam Rania pun berdoa mengharap misalnya pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah termasuk nilai agama. Misalnya saat dia meyakini Allah itu menciptakan dia, memohon kepada Allah, berzikir. Kalau misalnya ada cerita yang seperti itu, berarti dia masuk ke nilai agama. Oke, kalau agama itu nanti ada itu di indera bangsawan. Pokoknya kalian cari satu-satu aja ya. Lalu yang ketiga ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini hati-hati ya anak-anak ustazah. Kadang-kadang dia mau sama seperti moral. Ingat, kalau dia moral itu perilaku kita, sikap kita dalam memahami kehidupan, menjalani kehidupan misalnya. Tapi kalau sosial ini nak, dia berkaitan dengan orang lain, paham ya? Dia akan membawa dampak buruk ke orang lain. Misalnya kayak gini, membawa dampak ke orang lain, maksud ustazah ya. Contohnya, lelaki itu sangatlah dermawan, ya kan? Oleh karena itu dia sangat disenangi. Oleh karena itu hidupnya terlihat sangatlah mudah. Ya, misalnya lelaki itu sangatlah dermawan. Kata dermawan itu, nak, itu dia memberi kan, maksudnya kan. Dermawan itu membantu orang lain kan? Ya, menolong kan. Berarti terlibatkan orang lain di situ. Berarti itu termasuk nilai sosial. Kalau nilai sosial ini dia nak berkaitan dengan memberi bantuan, memberi pertolongan untuk orang lain, itu termasuk nilai sosial. Lalu nilai sosial itu bisa misalnya kita menasihati seseorang, ya kan? Seperti cerita Bayan Budiman, dia ada nggak di situ menasihati si putri tersebut atau tokoh tersebut, ada kan? Si Bayan Budiman menasihati bahwasannya memang tidak bolehlah melakukan seperti itu. Dia menasihati tapi dengan cara yang sopan. Kata menasihati ya kan, itu termasuk nilai sosial. Karena dia sudah melakukan interaksi kan waktu bernasihati itu kan, nak? Udah? Iya. Iya, dia melakukan interaksi. Berarti itu termasuk nilai sosial ya. Bayan Budiman menasihati si putri. Lalu dia nak, nilai sosial yang lainnya itu tadi ya, dermawan, membantu orang lain. Misalnya pada suatu pagi yang cerah ya kan, Siska membantu orang tuanya menyapu halaman ya kan. Di saat orang tuanya masak untuk sarapan pagi, Siska misalnya membuat teh hangat kesukaan ayahnya, misalnya seperti itu. Di situ nak, secara tersiratnya si Siska itu membantu orang tuanya atau tidak? Membantu berarti itu pun termasuk juga ke dalam nilai sosial. Tapi nilai sosial ada yang negatif, contohnya pelit, negatif nilai sosialnya. Lalu dia misalnya tidak ramah, bisa juga loh seperti itu ya. Pokoknya nilai sosial itu bisa yang dia negatif, bisa yang dia positif. Sampai di sini paham nggak anak-anak ustazah? Paham. Oke ya. Lanjut ya. Yang keempat ada nilai pendidikan. Kalau dia udah namanya nilai pendidikan anak-anak ustazah, berarti ya pastinya berkaitan dengan pendidikan, sekolah. Contoh nih ya, pendidikan itu misalnya kita pergi les ya, berangkat ke sekolah, atau kita belajar sama guru apa, ulama apa, itu sudah masuk nilai pendidikan ya kan. Misal kita berangkat ke sekolah, pokoknya nilai pendidikan itu dia yang berkaitan dengan pendidikan. Entah dia belajar ngaji juga boleh, belajar ilmu agama juga boleh, itu termasuk nilai pendidikan. Oke, yang terakhir ada nilai budaya. Nah, nilai budaya ini adalah kebiasaan dari suatu masyarakat dalam lingkungan tersebut, dalam dalam kebiasaan yang dilakukan masyarakat di lingkungan mereka gitu ya. Budaya itu namanya budaya. Contoh, kalau kalian misalnya ada orang nikah ya, atau acara apa-apalah, entah biasanya ada beberapa orang itu yang memang dia mungkin ya untuk mau mengundang saudara, dia buat namanya kenduri. Pernah dengar namanya kenduri? Pernah kan? Kenduri itu termasuk nilai budaya, nah ya, itu termasuk nilai budaya. Kalau misalnya ada yang nikah, besoknya nikah, dia malamnya ini kenduri lah, bagi-bagi nasi pakai
pakai keranjang itu ya kan. Itu namanya kenduri, itu termasuk nilai budaya. Terus juga masalah perjodohan itu pun termasuk, ada yang bilang itu termasuk nilai budaya. Kenapa? Perjodohan di dalam daerah tertentu ya kan, di dalam daerah tertentu itu udah apa ya, udah membudaya gitu perjodohan seperti itu ya. Misalnya ini dikenalkan sama ini gitu kan, dijodohkan, itu sudah termasuk nilai budaya. Jadi nilai budaya itu berkaitan dengan kebiasaan lah, kebiasaan masyarakat di lingkungan tersebut. Sampai di sini paham anak-anak ustazah? Ada yang murid? Ya oke. Jadi nanti nak, kalau dia 5 kalian dapat nih, beda-beda, berarti kalian dapat nilai 100. Paham ya? Ini enggak ecek-ecek ini. Paham? Paham Zah. Oke. Paham Zah. Paham. Dah. Jadi dia ada 5 nilai yang harus diambil. Ada yang mau bertanya? Zah mau nanya, Syahira dulu. Apa Syahira? Coba. Syahira. yang nilai totalnya itu kalau udah dapat yang positif, negatifnya nggak usah ditulis lagi. Nggak perlu, karena udah mencakup 1 kan, Ustazah minta 1 ya kan. Tapi kalau rajin buat aja nggak apa-apa, nah nggak salahnya ya kan. Tapi yang Ustazah minta cuma 1-nya. Nanti kalau Ustazah minta banyak-banyak pening kalian ya kan. Kasihan ya Ustazah sama kalian banyak tugas. Ya, jadi 1 aja kalau sama Ustazah, nggak usah banyak ya kan. Loh, ini kok bisa terganti ya? Ini nilai 20. Terganti ini nilai 20 ya, Nak ya. 20 semua skornya ini. Kok ada 21, 23, 24? Ada lagi pertanyaan anak-anak Ustazah? Zah, kalau membantu orang tua bukan termasuk pendidikan Zah? Enggak, itu membantu, itu orang tua itu termasuk sosial, dia bagus sosialnya sama orang tuanya. Jadi kalau membantu termasuk sosial. Kalau pendidikan dia berkaitan dengan edukasi, contohnya dia kayak belajar, atau misalnya dia memiliki pemikiran atau apa ya, pandangan yang memang dalam cerita itu sangat positif gitu. Kayak mana saya jelasinnya ya, kadang dia dalam cerita itu ada yang tersirat, ada yang tersurat kan, nilai-nilai itu tersirat, maksudnya itu kita memahami sendiri bahwasannya itu adalah nilai sosial, pendidikan atau dan lain-lain. Tapi kalau membantu orang tua, kami udah pernah menganalisis itu termasuk nilai sosial ya. Jadi nilai sosial itu nak bisa sama orang tua, sama teman dan lain-lain ya. Kalau nilai pendidikan itu berkaitan dengan belajar ya anak-anak ustazah ya. Berkaitan dengan belajar, dia pergi ngaji, dia misalnya pergi ke sekolah ya itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi anak-anak ustazah? Ustazah tadi teks hikayatan boleh dari apa? Google gitu. Boleh lah. Hikayatnya tapi si Indra Bangsawan itu banyak contoh-contohnya. Kalian memang nggak ada nyimpan PDF yang ustazah kirim dulu buku. Cari napa ya nak? Jadi nggak usah ustazah kirim, nggak apa-apa kan? Cari, maksudnya ustazah nggak kirim lagi ke grup gitu, boleh kayak gitu. Cemana tuh? Yang punya nak, kalian punya grup sendiri atau enggak? Punya, boleh ya kirimkan ke grup kalian aja ya, nggak apa-apanya, teksnya aja, boleh. Grup kelas masing-masing aja. Enggak, maksudnya kalau kawan yang nggak ada, misalnya pokoknya lihat Indra Bangsawannya di situ. Tapi ingat ya, ustazah ada lupa dikit. Ustazah mohon sekali untuk kalian itu hanya melihat teksnya aja, paham ya? Jadi nanti ada dia materi tentang nilai-nilai. Saya takut kalau itu contohnya tentang Indra Bangsawan. Tolonglah untuk jujur ya kan. Pokoknya saya tahu lah. Udah lanjut lihat. Udah kalian lihat tentang Indra Bangsawan? Maksudnya nilai-nilainya udah? Oh, berarti kita batalkan. Ya udah, berarti pakai Bayan Budiman aja ya. Ya ustazah. Iya, soalnya udah ustazah lupa, kirain ada di yang di Indra Bangsawan itu rupanya udah dicontohkan di buku. Udah kalian tengok ya rupanya. Udahlah nggak jadi. Udah Bayan Budiman ya, nggak apa-apa, Bayan Budiman aja ya. Soalnya sebenarnya kalau
Dikit contohnya Bayan Budiman itu nilai enggak lah, banyak lah Bayan Budiman itu nak. Ya, saya contohkan juga Bayan Budiman tadi. Kalau si Kemuning tadi nak, Kemuning nggak ada. enggak ada nilai pendidikan. Nggak banyak dah. Iya ya. Ada Za. Iya. Nggak kayak hikayat. Iya ya. Udahlah gini aja lah, nanti saya kirim aja lah ya sama ustazah wali kelasnya ya, teksnya ya. Apa? Entah teks apa nggak tahu lah. Ya anak-anak ustazah ya. Jadi itulah tadi anak-anak ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus waktu pengumpulannya paling lama itu besok sore ya. Besok sore enak kali. Besok pagi ya paling lama ya. Ya. Jadi waktu pengumpulan paling lama besok pagi. Jadi ini saya cari dulu lah hikayatnya ya nak ya. Oke lah kalau gitu ya. Jadi udah selesai ya penjelasan saya tentang praktek. Apa? Apanya jam berapa? Kalau UAS nanti tertulisnya kayak gimana sih kisi-kisinya? Nah yang UAS itu ustadz yang buat soalnya. Jadi kayak mana ya? Kalau bahasa Indonesia itu nak Dari bab berapa sih? ya dari bab ini hikayat sama setahu ustazah ya. Sebelum hikayat belajar apa kita? Lupa. Anekdot ya. Nah ya anekdot hikayat ya. Pahami aja tentang itu. Tapi nanti kalau misalnya ada masuk yang lain, ingat aja loh nak, bahwa bahasa Indonesia itu nak jawabannya ada di teks. Jawabannya ada di teks. Cuman kalian perlu penalaran aja untuk bahasa Indonesia. Jadi semua itu sudah tercantum di teks jawabannya sebenarnya. Ya, oke ya anak-anak ustazah ya. Udah bisa, ya? Belum lah Bayan Budiman tadi ustazah udah ustazah contohkan pula. Jadi ustazah mau cari cerita yang lain lagi ya. Di situ nilai-nilainya banyak ya dicontohkan. Yang tentang indera. Wih, nggak jadilah. Oke lah kalau gitu saya cari dulu lah ya nak. Oke. Kalau cerita yang lain tetap boleh nengok buku kan Zah? Iya boleh. Kan nggak apa-apa lihat buku, nggak ada ngaruhnya. Karena kan bahasa Indonesia itu jawabannya itu tergantung intuisi kita, bukan kayak yang harus dihafal itu enggak. Kalau bahasa Indonesia itu penalaran. Jadi nggak apa-apa lihat buku. Oke ya anak ustazah ya. Bisa ustazah tutup ya. Oke baik anak-anak ustazah. Jadi hari ini cukup ustazah cukupkan lah ya penjelasan tentang prakteknya. Dan semoga anak-anak ustazah tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk melakukan ujian prakteknya. Oke, sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. N.